kita kembali di alur cerita dari Savage Assassin ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Arin mencoba menghentikan bully yang dilakukan oleh anak bangsawan bernama Barret kepada Rasmus. Berhubung Arin nyaris kena bully juga, kebetulan Cian yang ada di dekat sana menendang kaki Barret sampai dia jatuh terpelanting ke tanah. Jujur Cian nggak menyangka bisa ngelihat Rasmus di sini. Secara di masa sebelum dia regresi dulu, Rasmus adalah pedang terkuat sebenua yang pernah dia lawan dan terpaksa dia habisi atas perintah dari kekaisaran. Padahal awalnya Rasmus adalah warga negara kekaisaran Ushif, tapi sejak lulus akademi entah kenapa dia pindah ke kerajaan Garam. Secara kemampuan Rasmus sebenarnya ada orang yang berhasil mencapai zenith murni dengan swordmanship-nya tanpa menggunakan mana sedikit pun loh. Tapi sebenarnya bukan dia nggak punya mana, melainkan mananya hancur akibat bully keterlaluan yang dilakukan oleh Barret ini. Baik di masa lalu maupun di sekarang, Barret sengaja mau memasukkan mana orb ke dalam mulut Rasmus sehingga menghancurkan mana core-nya. Ngelihat itu Cian pun bilang, permainan yang menempatkan mana orb ke dalam mulut orang lain ya. Baiklah, biarkan aku bergabung juga, kata Cian sambil mengaktifkan mana orb yang ukurannya jauh lebih besar yang bikin Barret terdiam 1000 bahasa, berkucuran keringat. Cian pun bilang lagi dengan lantang, sedang apa kau, hah? Kenapa diam aja? Kenapa nggak mau buka mulut? Kata Cian yang bikin Barret dan kawan-kawannya langsung ngacir terbirit-birit. Oke, nggak berselang lama Rasmus pun dibawa oleh Cian dan juga Arin ke ruang perawatan untuk mengobati geger otak ringan dan beberapa patah tulang juga. Jujur Cian sedikit kaget Rasmus masih bisa bertahan dengan kondisi separah itu. Ya menurutnya wajar sih, secara Rasmus adalah penyandang gelar pedang terkuat sebenua di masa depan nanti. Namun tiba-tiba Rasmus wajahnya merona dan nanya ke Cian kenapa dia terus memandanginya sejak tadi. Apa Cian kenal dengannya? Cian sengaja bilang enggak kenal, toh nggak mungkin juga dia membuka rahasia regresinya kan. Lalu Arin yang khawatir dengan keadaan Rasmus ini menanyakan di mana dia tinggal. Apa dia baik-baik aja setelah ini? Rasmus pun cerita kalau dia tinggal di asrama umum, murid biasa yang keterima lewat jalur penerimaan khusus oleh instruktur swordmanship Velten. Sayang, Velten tiba-tiba dikeluarkan dari akademi sehingga Rasmus pun kehilangan orang yang mendukungnya di sana. Makanya jangankan ditindas, malah sebenarnya lebih baik Rasmus keluar aja dari akademi menurut Cian ini. So Cian pun ngasih ide, gimana kalau Arin menjadikan Rasmus sebagai pelayannya. Sekalian dia bisa belajar swordmanship dari Rasmus juga. Ide itu langsung Arin tolak sih. Mana mungkin dia menjadikan cowok sebagai pelayannya. Tapi begitu Cian bilang kalau Rasmus adalah cewek, dan Rasmus pun mengakuinya, seketika Arin benar-benar kaget dong. Dan dia bilang, maaf, bisa-bisanya aku nggak bisa tahu, padahal Cian aja langsung tahu. Sebagai seorang gadis, aku udah gagal. Akhirnya diputuskanlah Rasmus sebagai pelayan dari Arin, agar nggak ditindas lagi oleh murid bengal lainnya. Rasmus pun berterima kasih kepada Arin atas bantuan luar biasanya ini. Tapi Arin malah bilang, harusnya kau nggak perlu berterima kasih kepadaku, justru semua ini berkat Cian. Iya kan Cian, kata Arin sambil melirik ke arah belakang. Tapi ternyata Cian udah nggak ada lagi di sana. Dan ternyata Cian ini udah keluar duluan dari ruang perawatan karena tahu Arin pasti bisa membereskan sisa masalah ini sendirian. Dalam hati Cian bilang, sekarang aku paham kenapa Rasmus ninggalin kekaisaran Ushif. Kalau bukan karena ulah Barret, dia pasti nggak akan kehilangan mana core-nya. Pedang terkuat sebenua dengan mana core yang utuh. Bahkan bagiku dia pasti akan sangat sulit dikalahkan nantinya. Ya intinya saat ini ada hal lain yang perlu aku fokuskan, sesuatu yang Serika berikan langsung padaku pagi ini, yaitu perintahnya. Ini adalah pekerjaan pembersihan pertamaku sebagai anggota dari MIS, kata Cian yang tersenyum melihat kertas hitam di tangannya. Jujur Cian sedikit heran dengan misi pertama yang Serika berikan ini, karena agak sulit untuk anak seusianya. Takutnya kalau misi ini berhasil, Serika pasti akan ngasih misi yang lebih sulit lagi untuknya, dan cukup merepotkan sih sebenarnya. Sambil terus berjalan di lorong sekolah dan mikirin misi pertamanya ini, tiba-tiba Cian tersentak kaget karena terjadi ledakan dahsyat di sampingnya. Cian mengira akademi udah diserang oleh demonic beast, tapi ternyata yang muncul malah manusia berotot kekar yang tiba-tiba bilang, "Hei, apa kau adalah Cian Fair?" Cian yang kaget ngelihat orang tersebut pun bilang, "Hah, apa kau kenal denganku?" "Tentu aja aku kenal. Seseorang dengan tingkat magic 1 star dan fisik tingkat S. Putra termuda dari keluarga Fair, Cian Fair. Namaku Seth Shaharkan."
Pemula sepertimu juga, kata Seth yang bikin Chen heran. Kok bisa ada murid 11 tahun yang badannya udah kekar kayak om-om gini? Terus emang sebelum regresi dulu ada murid kayak dia ya? Chen mencoba mengingat-ingat. Sambil menunjukkan otot kekarnya, Seth pun bilang lagi, aku udah dengar banyak tentang pencapaianmu itu. Kau mengalahkan Demonic Beast, bahkan selamat dari serangan naga bukan? Apalagi kau punya fisik tingkat S yang bahkan gak bisa ku capai. Lawan aku, Qianfer, kata Seth yang penasaran sehebat apa Qian yang sebenarnya. Ngelihat simbol di dada Seth, barulah Qian ingat kalau simbol itu adalah simbol Spania. Spania merupakan sebuah negara yang dibangun di gurun pasir dan berlokasi di bagian timur benua. Karena kekuatan militer perkasanya yang disatukan di bawah pangeran pertama yang memiliki bakat bawaan dalam pertempuran dan juga magic, makanya kekaisaran Ushif pun kesulitan menaklukkan wilayah mereka itu. Sayang, negara kuat tersebut jatuh dalam kehancuran gegara kematian mendadak dari pewaris satu-satunya mereka, si pangeran pertama. Penyebab kematiannya dianggap berasal dari penyakit, padahal dia terlalu fokus melatih tubuhnya ini sehingga mengabaikan kesehatannya sendiri. Itulah kisah tragis Seth Shaharkan di masa sebelum Qian regresi dulu. Sambil ngelihat Seth yang udah gak sabaran pengen duel, Qian pun bilang dalam hati, siapa sangka aku akan bertemu dengan Prince of Sen itu di sini. Pertemuan semacam ini gak terjadi kehidupanku sebelumnya. Ini menyebalkan, tapi dari yang ku tahu dia agak blow on sih ya. Makanya dengan sengaja Qian pun langsung menolak ajakan sparring ilegal di akademi dan menyatakan Seth harus mengajukan permohonan sparring resmi di kantor administrasi nantinya. Parahnya, Qian menipu Seth dengan bilang kantor tersebut ada di lantai 3 bangunan utama, padahal aslinya sih ada di lantai bawah. Seth yang cuma punya otot doang dan gak punya otak, beneran dong ketipu sama Qian dan langsung tancap gas aja ke lantai 3. Dengan begitu Qian pun bisa bernapas lega karena gak perlu bertemu dengan Seth untuk sementara waktu agar bisa lebih fokus dalam misi pertama assassination-nya. Nggak berselang lama, Qian pun tiba di lokasi tersebut dan kebetulan targetnya adalah Fisherman Albus, salah satu dari 3 orang terkaya di benua. Di depan publik dia dikenal sebagai pria baik hati dan dermawan, tapi di balik itu semua dia adalah sampah yang menjalankan pasar budak dan menjual ras hasil eksperimen perkawinan silang. Dan sekarang pun dia sedang menyuruh 2 bawahannya di sel bawah tanah untuk mengantarkan budak eksperimen ke pelanggan. Baru aja Qian berniat mulai eksekusi, tiba-tiba jiwa Kairam bilang, aku merasakan energi yang sangat rumit. Targetmu itu dia menyembunyikan sesuatu yang aneh. Sementara itu Albus sendiri terlihat tertawa cekikikan ngelihat tubuh perempuan yang tertidur di dalam sel. Dia bilang, tidur yang nyenyak kantong uangku. Tapi tiba-tiba Albus tersentak kaget lagi karena muncul kabut hitam di sekitarnya. Dan dia tambah kaget lagi dong sampai jatuh terduduk di lantai ketika ngelihat satu bawahannya udah tewas kehilangan kepala. Bawahan lainnya pun langsung berteriak, siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Tapi tiba-tiba Qian melesat dengan step assassinnya yang benar-benar sunyi senyap dan langsung menjatuhkan pedang si bawahannya itu. Nggak cukup sampai di situ, Qian bahkan menebas daggernya secepat kilat ke arah kaki si bawahan itu sehingga dalam sekejap dia pun berlutut lemas di lantai dengan Qian yang udah menempelkan dagger ke leher di belakangnya. Tanpa ampun Qian langsung menarik daggernya itu dan memutuskan leher bawahannya yang ngebuat Albus berteriak histeris dan dia bilang, bajingan, kemana perginya yang lain? Dengan santuy Qian pun ngejawab, kau akan tahu sendiri karena kau akan menyusul mereka sebentar lagi. Sadis, semua bawahan Albus udah mokat Qian habisi sebelum dia masuk ke sel bawah tanah. Mendengarkan itu Albus ketakutan parah dong di lantai. Dia mundur perlahan sambil nawarin uang agar nyawanya dibiarkan selamat. Uang katamu? Kalau uang aku punya banyak, kata Qian sambil memotong tangan kiri Albus yang ngebuat dia lagi-lagi menjerit kesakitan. Lalu Qian pun bilang dengan tegas, Fisherman Albus, kau melakukan segala macam eksperimen dan perkawinan silang ras yang gak manusiawi, bahkan menjalankan pasar budak yang dilarang oleh hukum. Itu alasan yang cukup untuk kematianmu ini. Apa aku salah? Sekarang ku beri kau 1 menit. Bertobatlah atas dosa-dosa yang telah kau perbuat. Setelah itu rasa sakitnya akan menghilang, kata Qian dengan tatapan penuh intimidasi tentunya. Bukannya bertobat seperti perintah Qian ini, Albus yang menangis malah ngejawab, ternyata kau berniat membunuhku. Asal kau tahu, semua ini kulakukan untuk mencari nafkah. Apa kau nggak lihat aku menjual produk dan budak-budak ini karena memang ada tuntutan pasar? Justru yang jahat itu orang-orang yang membeli. Memangnya apa yang kulakukan itu sangat salah?
Enggak kan? Jujur Chen sangat kesal, manusia serakah seperti Albus nggak pernah punya rasa penyesalan. Makanya dia pun bilang lagi, 1 menitmu udah berakhir. Kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Tunggu, kata Albus yang ketakutan dan belum mau mati. Tapi Chen udah nggak peduli lagi sih. Tanpa ampun dia mengerahkan teknik Egg Assassination Wild Strike. Seketika 8 rentetan tusukan dahsyat menembus 8 titik vital Albus sekaligus. Dia ngebuat dia langsung mokat merasakan sakit luar biasa nggak terbayangkan. Dengan begitu misi pertama pembersihan Chen pun beres. Tapi sebelum pergi dari sana, Chen mau lihat-lihat dulu apa isi selnya Albus. Karena kebetulan Kairam pun merasakan adanya kombinasi 2 energi dalam sel tersebut. Begitu Chen menghancurkan jeruji sel itu, spontan matanya benar-benar terbuka dengan lebar ngelihat seseorang gadis yang udah mokat di dalamnya masih aja memeluk sebutir telur naga. Akhirnya Chen pun membawa pulang telur tersebut ke akademi. Dia cerita ke Brian kalau telur naga ini dia dapat di jalan. Ya tentu aja Brian nggak percaya sih ya. Brian sangat khawatir kalau telur tersebut menetas. Tapi Chen bilang telur naga ini nggak mungkin bisa menetas dengan sendirinya lah. Mau sebanyak apapun mana yang diberikan kepada telur naga, kalau bukan ibunya sendiri yang memberikannya, telur naga ini sama aja dengan batu yang nggak bisa menetas. Baru aja Chen menjelaskan seperti itu, tiba-tiba kulit telur tersebut malah retak, yang ngebuat Chen dan Brian benar-benar kaget dong. Dan seketika keluarlah cahaya yang terang benderang dari dalam telur itu, yang bikin Chen dan Brian makin heran sekaligus penasaran lagi. Namun siapa sangka yang keluar bukanlah naga, tapi bayi manusia perempuan dengan 2 tanduk kecil di atas kepalanya. Kalian itu Chen pun benar-benar kaget. Dia berkeringat dingin dan dia bilang dalam hati, ini bukan naga maupun manusia. Hah? Jadi wanita itu memelihara manusia dragonik, manusia setengah naga setengah manusia. Waduh, ini sih pasti benar-benar merepotkan dari yang kuduga, kata Chen yang ngelihat bayi perempuan yang baru aja menetas tersebut. Spontan bayi itu pun langsung memeluk Chen dan memanggilnya papa, yang ngebuat Kairam ketawa cekikikan. Jujur Chen sangat kesal, udah percaya cerita Kairam sebelumnya saat masih di sel bawah tanah. Waktu itu Kairam sendiri yang bilang kalau dia belum pernah ngeliat telur naga menetas saat induknya udah mati. Makanya Chen bawa pulang aja tuh telur tersebut ke akademi daripada jatuh ke tangan yang salah. Lalu Chen pun berteriak ke Kairam, "Woi, katamu ini nggak akan terjadi. Gimana sih?" Kairam yang ngerasa bersalah pun ngejawab, itu makanya aku juga nggak nyangka sih. Pokoknya campuran seperti dia, kehadirannya aja udah menimbulkan ancaman. Chen sangat paham dengan ucapan Kairam ini. Situasi sekarang benar-benar gawat. Sebagai ras perpaduan antara naga dan manusia, dunia ini terlalu berbahaya bagi makhluk sepertinya. Andai Akademi tahu keberadaannya juga, si Kepsek pasti akan menyerangnya untuk menyingkirkan ancaman eksternal yang akan terjadi nanti. Lalu naga juga sangat ketat tentang garis keturunannya. Andai mereka tahu ada anak semacam ini, mereka pasti akan berupaya memusnahkan setiap makhluk yang mengetahui eksistensi anak ini. Sambil memangku bayi setengah naga yang tertidur itu, Chen bilang dalam hati, apa aku memang harus mengambil resiko ini? Jika takdirnya adalah menjalani kehidupan yang menyakitkan seperti ini, akan lebih baik kalau mengirim dia ke ajalnya secepat mungkin, kata Chen yang mulai mencekik leher bayi tersebut dan diiyakan oleh Kairam juga. Tapi bayi setengah naga itu malah kebangun dan dengan imutnya memanggil Chen sebagai papa, lalu memeluknya. Niat membunuh Chen pun langsung lenyap seketika karena merasakan kehangatan dari bayi tersebut dan dia juga nggak tega sih. Chen menggendong bayi itu tinggi-tinggi dan dia bilang, urusan bahaya kita pikirkan aja nanti. Kairam, ayo kita besarkan dia, kata Chen yang tersenyum lebar yang ngebuat Kairam cuma bisa heran ngelihatnya. Oke, kita pindah sebentar ke istana Fair. Terlihat Margaret mondar-mandir berkeringat dingin di dalam istana karena ketakutan akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada anaknya oleh Chen. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena Aschel udah berdiri di belakangnya dan bilang agar ibunya jangan sungkan bercerita kalau memang ada masalah. Tapi Margaret buru-buru langsung pergi begitu aja setelah mengucapkan terima kasih kepada Aschel. Setelahnya Aschel pun meminta Kaylin pelayannya untuk ngelapor hasil investigasinya. Kaylin cerita kalau 6 naik di istana Fair ditemukan tewas di pegunungan Velia, sedangkan 1 orangnya telah pergi ke Luen bersama putra bungsu. Dalang dibalik semua ini adalah Nyonya Margaret, sesuai dugaan Anda. Lalu hal terakhir yang saya dengar adalah putra bungsu dimasukkan ke Royal Hall. Setelah itu informannya udah nggak bisa dihubungi lagi, kata Kaylin menutup laporannya.
Mendengarkan itu Acel mengerahkan aura intimidasi dan bilang dengan lantang, "Udah itu aja, aku udah tahu semua itu. Jadi kau nggak mampu menemukan informasi apapun soal adikku," kata Acel yang membuat Kailin bergiring ngeri berkucuran keringat dingin merasakan tekanan hebat dari tuannya ini. Kalian tahu Acel nggak akan pernah membiarkan bawahan yang mengecewakannya tetap berada di sisinya, dan dia juga nggak mau ngelepas posisi yang udah susah payah dia dapatkan ini. Makanya Kailin bilang, "Saya akan kesana sendiri tuan, tolong percayakan kepada saya nggak akan mengecewakan Anda lagi." Mendengarkan itu Acel memuji tekad dan kerja keras dari Kailin. Sambil berlalu dia pun meminta Kailin untuk bergegas mencari tahu apa yang Qian sembunyikan darinya. Oke, kita kembali ke Qian di akademi. Terlihat Sherika yang mendatangi ruangan Qian heran kok bisa ada bayi di ruangannya. Tapi dia belum ada waktu mendengarkan penjelasan dari Qian karena sekarang ada masalah lain yang lebih mendesak. Sherika bilang, "Qian, kau itu udah membuat masalah yang cukup besar. Ini lihat permintaan duel. Apa yang kau pikirkan? Harusnya kau itu berusaha nggak mencolok. Apa kau udah gila? Kau itu gila perhatian atau apa?" Hah, kata Sherika yang kesal menunjukkan surat resmi permintaan duel. Jujur Qian gak menyangka Set yang blonde itu ternyata beneran bisa dan sungguh-sungguh mencari kantor guru untuk berduel dengannya. Apalagi duelnya dijadwalin berlangsung 2 jam kemudian yang bikin Set, aduh, geleng-geleng kepala. Akhirnya Qian dan Set pun udah berada di arena yang dipenuhi oleh penonton akademi sesuai jadwal juga. Set yang udah gak sabaran sesumbar kalau dia ingin duel pertarungan murni. Sayang di duel akademi hanya ada opsi swordmanship dan juga magic. Makanya Set pun langsung inisiatif menyerang dengan skill pedangnya. Tanpa ragu dia melakukan burst super cepat dan tiba-tiba udah berada di belakang Set untuk menebaskan pedangnya. Qian tahu tubuh Set ini besar dan juga cepat, serta serangan pedangnya itu lumayan berat. Tapi dia nggak terkesan sedikit pun dengan serangan pertama Set. Malahan tatapan matanya terlihat seperti orang yang cukup bosan sih menghadapi pertarungan ini. Dan benar aja Qian mampu membelokkan tebasan pedang Set dengan begitu gampang menggunakan pedangnya yang ngebuat Set tersentak kaget. Dalam hati Qian bilang, untuk melawan seperti dia yang dibutuhkan bukanlah kekuatan melainkan ketajaman dan ketepatan, kata Qian sambil bersiap melancarkan counter attack. Set yang kesal mencoba menangkis tebasan dari Qian itu, tapi tiba-tiba tangannya terasa berat mendapatkan sebuah tekanan. Gegara itu Set makin berkeringat dingin dan bilang dalam hati, apa dia berusaha membelokkan seranganku menggunakan kekuatan serangan yang mengarah dari bawah, padahal pedangnya itu cuma rapier yang tipis. Set nggak mau dirinya tertekan, buru-buru menghindar ke belakang Qian untuk menyerangnya lagi dari belakang dengan tendangan lurusnya. Qian yang sadar tendangan tersebut malah menghunuskan kembali rapiernya secepat kilat, lalu menangkap kaki Set dan menarik sekuat tenaga yang ngebuat dia makin kaget lagi dong. Set yang mencoba bangkit dari lantai tertawa lebar dan mengakui kalau dia kalah dari Qian dalam urusan adu pedang. Tapi sambil mengerahkan aura pekat di tubuhnya, Set bilang dengan lantang, "Kalau udah begini apapun caranya aku harus menang melawanmu. Akan kugunakan semua kemampuanku. Sebaiknya kau juga ngeluarin segenap kemampuanmu," kata Set yang meledakkan aura di tubuhnya sampai lantai di kakinya hancur berkeping-keping kemana-mana. Ngelihat itu Capsec Academy yang sedang menonton duel tersebut mengakui Set dan Qian benar-benar murid yang cukup bertalenta. Dia nggak menyangka duel yang dimulai dengan pedang harus diakhiri dengan magic. Dari analisanya wajar Set kalah dari Qian dalam urusan pedang. Secara kemampuan fisik Set cuma rank A, sedangkan Qian adalah rank S. Tapi fisik seseorang hanyalah komponen dasar untuk melancarkan level magic yang lebih tinggi. Apalagi tingkat kemampuan magic Set ada di bintang 3, paling tinggi di antara semua murid baru. Dalam hatinya si Capsec penasaran apa yang akan Qian lakukan untuk mengatasi perbedaan level kekuatan magic ini. Sedangkan Sherika yang menonton dari samping, Capsec benar-benar kesal ngelihat duel ini. Dalam hatinya dia bilang, "Dasar Qian sialan, kenapa nggak sekalian aja kau beritahu seluruh dunia kalau kau mau menarik perhatian mereka?" Hah, siapa sangka ternyata Set sengaja menghancurkan lantai di bawah kakinya agar dia bisa mengaktifkan Magic Dead Fish yang ngebuat bebatuan menjadi tinju raksasanya. Set pun mengarahkan tinju tersebut ke arah Qian sekuat tenaga. Tapi karena Qian terus aja menghindar, dia pun melancarkan magic kedua yang bernama Desert Tooth. Seketika muncul pasir padat dan tajam yang mencoba mengurung Qian dari segala penjuru. Ngeliat itu Qian pun bilang dalam hati, "Set Syaharkan, kau benar-benar mengerahkan magic bintang 3 kepadaku ya." Tiba-tiba pasir tajam yang mengepung Qian tersebut menyatu dan langsung meledak dahsyat. Tapi serangan magic itu masih bisa Qian hindari dengan gampang tanpa keringat sedikit pun.
Dalam hati Chen bilang kalau kekuatannya seperti ini harusnya dia juga bisa menggunakan magic bintang 4. Para guru yang mempertahankan barrier pasti akan kerepotan. Seth pun terlihat makin kesal karena Chen terus aja menghindari serangan magicnya seperti tikus kecil. Dengan lantang dia bilang, kalau kau warrior kau gak boleh melarikan diri dari seranganku, dasar bocah. Kali ini Seth mengerahkan magic yang lebih kuat lagi yang bernama Sandstorm. Spontan dari tangannya muncul pusaran pasir berkecepatan tinggi yang ngebuat si Capsek dan Serika benar-benar kaget karena itu adalah magic bintang 4. Lalu dia pun bilang dengan lantang, kau nggak akan bisa kabur dengan mudah dari serangan ini, kata Seth sambil mengerahkan tinjunya ke depan yang ngebuat pusaran pasir raksasa itu melesat secepat kilat ke arah Qian. Ngelihat magic setingkat itu, Qian masih aja nggak terlihat gentar. Si Sergei pun malahan dia tersenyum dan dia bilang, ya udah kali ini aku nggak akan menghindari lagi. Seketika di dalam barrier tersebut penuh dengan pusaran pasir dahsyat yang menutupi pandangan seluruh penonton. Saking kuat magic tersebut, barrier arena mulai retak dan ngebuat para guru mulai panik dan harus bersusah payah menambah barriernya lagi. Guru yang menghandle barrier tersebut pun bilang, sial murid macam apa mereka itu. Terus situasinya udah genting begini, kenapa Capsek masih diam aja? Serika pun meminta kepada Capsek agar duel ini segera dihentikan. Tapi si Capsek malah bilang, tunggulah sebentar lagi, ada sesuatu yang akan terjadi di dalam sana. Siapa sangka ternyata Qian mengerahkan teknik rahasia ekspansi bernama Void Spear. Bola seperti black hole pun muncul di tangan Qian yang spontan mulai melahap seluruh pasir magic yang Seth kerahkan. Ngelihat itu Serika bilang dalam hati, hei hentikan, jangan kerahkan magic itu. Kenapa kau menggunakan itu di sini? Sedangkan si Capsek sendiri tertawa cekikan ngelihat skill tersebut dan dia mengaku makin kagum dengan kemampuan Qian tersebut. Begitu seluruh pasir tertelan oleh magicnya, Qian pun mengcancel magic tersebut. Seketika Seth dan seluruh penonton di arena terkaget-kaget ngelihat magic Seth yang hilang dalam sekejap. Bahkan di antara murid penonton ada yang bilang bola hitam itu juga magic. Aku belum pernah dengar ada magic seperti itu. Sebenarnya siapa dia? Sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong, Qian pun bilang, gimana? Masih mau ngelanjutin duel? Mendengarkan itu Seth nggak mampu menutupi rasa kagetnya. Dia cuma terdiam mematung 1000 bahasa. Mata dan mulutnya terbuka dengan lebar. Tubuhnya penuh dengan kucuran keringat karena magic ultimate andalannya begitu gampang dipatahkan oleh Qian. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya.